Makanya yang diperhatikan orang alim ketika dia menulis itu dia takut kepada Allah. Dan janganlah dia pernah menulis kecuali sesuai dengan panduan kitabullah dan sunnah. Karena dia bertanggung jawab dengan tulisannya. Dia tidak menulis dalam fatwanya, karyanya dan makalahnya kecuali yang selaras dengan kitabullah dan sunnah. Jadi ini menjadi apa? Nasihat buat kita. Berarti kalau kita nulis, membroadcast, menyebarkan tulisan, pastikan betul bahwasanya tulisan itu tidak keluar dari aturan kitabullah dan sunnah. Kalau memang tidak ngerti, belum bisa dicek, dan Bapak belum memiliki kemampuan untuk ngecek di kitab-kitab induknya para ulama, tidak usah ikut nge-share, daripada nanti menjadi dosa jariah yang terus akan menjadi terwariskan setiap ada orang yang mengamalkan sesuatu yang salah. Apalagi kalau kemudian tulisan itu sudah membawa syirik. Ada loh Pak tulisan niatnya baik tapi ternyata di dalamnya ada kesyirikan. Apa tulisan yang secara penampakan itu baik tetapi ternyata di dalamnya ada kesyirikan? Tulisan yang semacam ini, yang sifatnya bagus supaya merawat anak yatim, bantu orang miskin, bagus, tapi ditutup dengan kata-kata apa? Tolong disebarkan kepada 10 orang maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Kalau tidak maka kesengsaraan itu akan menimpa kepada kalian, dan saya telah membuktikan itu. Nah, dah model kayak gitu tuh syirik atau tidak syirik? Syirik lah. Sejak kapan keberuntungan kita diukur dari apa yang kita sebar? Apalagi penyebutan sampai 10 orang. Terus kemudian keluarga kita akan mendapatkan ini dan itu. Lah apa hubungannya? Kasihan banget yang punya pulsa pas dapat itu. Dia marah-marah sama yang ngirim ke dia. Kamu tuh tahu saya nggak ada pulsa malah dikirimin gini. Ngirimin 10 orang itu berapa ini? Makanya Masya Allah itu termasuk sifatnya kebaikan tetapi tercampur dengan kesyirikan. Pastikan betul apa yang kita tulis sesuai dengan panduan kitabullah dan sunnah. Jadi kemudian harus betul-betul kita ngerti. Bukan berarti kemudian kita harus jadi orang alim betul baru kemudian kita boleh nge-share tulisan, enggak lah. Artinya Bapak tanya, Bapak kan selama ini ikut kajian, oh di situ ada hadisnya, tanya dulu kepada orang yang berilmu, apakah ini layak untuk saya share? Kalau kemudian dikatakan layak untuk di-share, yang sifatnya bisa membangun manfaat dan kebaikan kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Maka kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, maka betapa banyak buku-buku, artikel, fatwa sesat atas nama Islam yang diterbitkan pada saat ini. Itu semuanya persis sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kerusakan orang jahiliyah, yaitu adalah ketika mereka menyelewengkan kitabullah dan sunnah dengan mendapatkan keinginan sekeping dari kenikmatan dunia dan tidak ditegakkan amar ma'ruf di antara mereka, sampai itu menjadi dosa jariah dan menjadi kerusakan jariah berlaku sampai keturunan-keturunan mereka hari ini. Sama Islam Pak beda dengan Yahudi. Kita ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak identik dengan kekerasan, tapi sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar identik dengan upaya perbaikan, yang rusak menjadi benar, yang salah menjadi betul, yang batil menjadi hak. Itulah identitas dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kita tidak boleh mendiamkan. Antum hari ini kemudian diberikan oleh Allah amanah dengan gadget, handphone, manfaatkan semaksimal mungkin. Sebuah berita yang salah harus kemudian kita luruskan. Jangan sampai membiarkan kebatilan terulang-ulang, nanti akan menjadi kebenaran bagi orang yang bodoh dan bagi orang yang awam. Dan kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak lihat gaya-gaya pemilik akun tidak jelas di YouTube. Pemilik akun-akun tidak jelas di YouTube itu biasanya apa? Ngadu domba. Ustadz Fulan diambil potongannya, kemudian Ustadz Fulan diambil potongannya, dibenturkan. Kemudian sampai terjadinya ribuan itu komentar. Bahkan sampai ada yang janjian untuk ketemu, untuk duel Pak. Saya pernah baca di salah satu statusnya YouTube itu. Padahal kemudian masih banyak yang bisa dikompromikan dari dua ustadz itu. Sebenarnya mereka bicara dalam konteks yang berbeda. Di video Ana saja, kadang-kadang saya bicara mana, tapi kemudian diambil, kemudian dalam konteks yang berbeda. Makanya disitulah di dalam Islam kenapa ada upaya, yaitu adalah meminta izin. Masuk ke rumah aja minta izin kok.